Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang menjawab salam saya. Baik, Bapak Ibu yang tidak ada kendala sinyal, boleh open kamera. Pagi ini saya dibantu Ustadzah Ngesti, nggih. Iya Bunda, untuk share screen nanti bisa Ustazah Nurul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah hari ini Allah berikan karunia kenikmatan yang luar biasa kepada kita Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin sesi keempat atau sesi keberapa, Ustazah Ngesti? Iya, ya Ustazah. Ini yang terakhir Bunda. Oke. Sudah berapa sesi untuk program Quran yang sudah kita jalankan? Kurang lebih 6 atau 7 ya. Ya kita seluruhnya 8 sesi Bunda, tapi untuk bulan depan kita sudah wisuda. Oke. Baik, mungkin sudah 7 atau 8 sesi. Monggo, Ayah Bunda bagaimana pengalamannya mendampingi putra-putri dalam 7 atau 8 sesi yang sudah dilakukan? Silakan ditulis di kolom komentar. Apakah masih ada kesulitan-kesulitan atau apakah ada yang mendapatkan insight-insight terbaru dan seterusnya, silakan. Karena memang ini adalah sesi penutupan, maka sesi saya adalah sesi wrap up istilahnya kalau di dalam dunia workshop ya. Ya sesi penutupan memang. Jadi dari sesi 1 sampai dari sesi 7 yang sudah diikuti Ayah Bunda sekalian, adakah yang masih menjadi ganjalan, kesulitan, atau adakah yang mau sharing? Saya persilahkan, monggo. Saya tunggu 2 menit ya. Silahkan Ayah Bunda yang ingin sharing atau menyampaikan pengalamannya ya terkait dengan pendampingan-pendampingan yang telah dilakukan selama beberapa bulan ini ya. Monggo dipersilahkan. Atau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Ya. Monggo bisa raise hand ya atau bisa membuka mikrofonnya ya untuk menyampaikan secara lesan atau Ayah Bunda bisa juga menuliskan di kolom chat. Dipersilahkan. Bagaimana memotivasi anak mau disimak ortu dalam membaca Al-Quran seperti di sekolah? Oke. Materi ini sebenarnya sudah saya sampaikan di sesi 1, 2, dan 3 ya Ustazah Ngesti. Iya Bunda. Ada juga ini Bunda. Bisa juga sebaliknya. Jadi karena sudah sering atau rutin membaca di rumah, jadi di sekolah itu sudah tidak mau gitu ya. Bu Guru, aku di rumah sudah baca, di sekolah nggak usah gitu. Seperti itu gimana Bunda? Menyambung pertanyaan dari pertama tadi.
Saya kembalikan ke ayah bunda, mungkin ada yang punya tips. Ya kan? Saya bertanya dulu siapa putra-putrinya yang sudah rajin disimak gitu mungkin dalam sesi parenting Quran kali ini. Sudah 8 sesi tadi ya. Silakan jika ada yang mau sharing tentang program Quran yang sudah dijalankan di rumah ya Bunda sekalian. Oh, kemudian pertanyaannya bagaimana memotivasi anak mau disimak di rumah atau bagaimana memotivasi anak untuk bisa disimak di sekolah, itu kita mengulang materi dari awal, tapi nggak masalah, nanti akan saya jawab. Saya mungkin tunggu Bapak Ibu yang punya sharing pengalaman dulu dalam program Quran kita dalam 8 sesi ini, adakah yang sudah mendapatkan insight-insight? Menikah ada yang berkomentar Bunda. Ini untuk Bunda dari Wali Alifah, nggih. Alhamdulillah sejak Ramadan sudah ada peningkatan dalam membaca Al-Quran. Hanya saja cuma beberapa ayat. Alhamdulillah ini sudah banyak perkembangan, nggih. Ini banyak juga nggih yang di sekolah sudah membaca, di rumah cenderung tidak mau ya karena di sekolah sudah ngaji gitu. Oke, berarti begini ya ayah bunda sekalian. Kalau menjawab pertanyaan itu kita akan bicara tentang bagaimana memahami psikologi anak. Kemudian yang kedua bagaimana kita mengatur waktu. Jadi misalnya yang kalau di rumah disimak maka di sekolah apa? Berarti aktivitas Al-Quran kan banyak. Tidak cuma disimak saja, bisa menyimak. Anak bisa kalau di sekolah anak sudah disimak oleh gurunya di sekolah. Maka ketika di rumah anak menyimak orang tuanya. Itu bisa kita lakukan. Gitu. Kalau di rumah sudah disimak orang tuanya, di sekolah bisa aktivitas yang lain terkait dengan Al-Quran. Misalnya sesama anak itu saling menyimak, bisa main tebak-tebakan lanjut ayat dan seterusnya. Jadi itu adalah butuh kreativitas dari orang tua dan guru. Ya, ada lagi Ustazah? Ini Bunda, Assalamualaikum. Sedikit sharing buat keluarga kami yang spesial karena Babah LDR. Alhamdulillah saat beliau cuti mulai bisa berjalan walaupun kendalanya harus penyesuaian lagi. Ini yang jarak jauh Bunda, terus nanti solusinya. Beliau kan tidak menyampaikan pertanyaan ya Ustazah. Beliau menyampaikan sudah ada Boten. perbaikan. Ya, jadi nggak butuh solusi. Benar, Mbak? Untuk yang orang tuanya, mungkin salah satu orang tuanya ada yang tinggal tidak apa serumah gitu ya, mungkin di jarak jauh gitu Bunda. Hmm. Jadi Saya terkendala bikin di sharing buat keluarga pendampingan. kami yang spesial karena Oke. Bapak LDR. Jadi beliau kan akan sharing. Monggo silakan Wali Devina kelas 5 mungkin kalau mau sharing pengalamannya bagaimana untuk aktivitas Bapak yang LDR dan ketika beliau cuti sudah mulai berjalan. Walaupun harus melakukan penyesuaian lagi. Jadi kan memang tidak ada kendala kan Bun ya? Ini sepertinya curhat Bunda. Iya. Jadi ketika ayah ada gitu nggih, itu
bisa berjalan lagi gitu ya, bisa berjalan walaupun kendalanya harus penyesuaian lagi gitu ya. Tapi mungkin pendampingan ketika ayahnya keluar kota seperti itu. Oh, berarti itu berfaktor pada bagaimana pengelolaan atau komunikasi antara suami dan istri, gitu ya. Jadi memang eh, bagaimana juga komitmen orang tua dalam hal ini misalnya ayah yang sedang keluar kota untuk kemudian juga menelpon anak misalnya by phone atau video call gitu yang memungkinkan, tapi tidak untuk hanya menyimak bacaan, tapi bagaimana orang tua yang LDR itu ayah atau ibu yang lagi keluar kota itu memang kemudian punya ikatan yang kuat dengan anak-anaknya. Kita akan mulai dari membangun komunikasi dulu dengan anak sehingga nanti otomatis kemudian anak-anak akan enjoy ketika berkomunikasi tentang Al-Quran. Iya, Bunda. Ini ada lagi, Alhamdulillah semangat tumbuh di bulan Ramadan ini sehari bisa 6 juz. Apa lebih baik di rumah, apa lebih baik di rumah, apa di sekolah tetap semangat. Alhamdulillah sampai hari ini 15 hari puasa kemarin sudah khatam 3 kali. Masya Allah ini. Ini gimana Bunda? Eh, hal yang sangat baik atau terlalu terlalu bersemangat ya? Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian karena memang Ramadan itu membuat kita bersemangat untuk meningkatkan amal ibadah. Dan tentu hal ini merupakan kabar gembira buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa juga memacu diri kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran lebih banyak. It's luar biasa. Jadi kesimpulannya lanjut ya Bunda ya. Atau kita rem gitu ya. Kalau untuk anak-anak itu batas maksimalnya itu bisa khatam berapa kali gitu enggak Bunda? Atau ini mungkin bisa juga orang tuanya ya. Hmm. Jadi Banyak untuk anak-anak menikmati berinteraksi dengan Al-Quran bisa dilanjutkan Ustazah. Jadi memang semua keinginan itu memang dari anak itu akan lebih baik ya. Terkait dengan program Al-Quran, anak mau ngaji 1 juz, 2 juz, 3 juz, 6 juz, dan seterusnya. Mau ngafalin 1 halaman, 1 ayat, dan seterusnya. Asal itu adalah motivasi dari internal anak-anak, itu baik gitu ya. Anak-anak sudah sebenarnya di sesi ketiga kemarin saya sudah bahas tentang kurikulum ya. Tentang bagaimana anak-anak terus kemudian eh, mampu gitu ya membuat ini mampu kita mampu memberikan kurikulum kepada anak-anak sehingga anak-anak bersemangat untuk bisa meningkatkan program Quran itu untuk dirinya. ya. Ini ada kabar baik dari Ibu Rizky ya, Rizky Artiani di setelah pendampingan kemarin ini termotivasi untuk membuat program Al-Quran bersama keluarga secara berkala. Baca simak sudah berjalan, kegiatan Al-Quran untuk orang tua jadi lebih meningkat, setidaknya supaya seimbang dengan anak. Kemudian silaturahmi Al-Quran belum berjalan, tetapi masih menjadi jadwal silaturahim dengan keluarga. Jadi semoga ini di keluarga-keluarga yang lain juga bisa ya seperti ini, nggih. Barakallah nggih untuk Bu Rizky Artiani. Monggo ayah bunda semuanya jika masih ada yang di-sharingkan atau berbagi pengalaman ya terkait dengan pendampingan ayah bunda eh, dalam hal Quran ya, monggo dipersilahkan karena di Ramadan ini sangat momen yang bagus sekali ya bunda ya. Eh, kita mendekatkan keluarga kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ini tanggapan dari wali dari Mbak Devina tadi bunda yang jarak jauh tadi ya. Penyesuaiannya kadang syiar yang sudah berjalan terganggu karena ada agenda tambahan. Oh, seperti ini Bunda. Jadi berarti kita harus membuat 2 program agenda ya Bunda. Jadi misalnya program itu kan macam-macam ya. Jadi program itu bermacam-macam ya dalam artian misalnya kalau weekend seperti apa? Jadi kalau misalnya kalau weekend programnya bagaimana? Kalau weekday programnya seperti apa? Kalau pas lagi libur sekolah programnya seperti apa? Kalau lagi ada ayah programnya seperti apa? Jadi memang bukan agenda tambahan, bukan kemudian terganggu karena bukan agenda tambahannya, tetapi kemudian uh,
Kita memang membuat beberapa macam program tergantung kondisi orang tua masing-masing gitu ya. Iya, Bunda. Jadi ada variasi program ya, Bunda, ya tergantung. Jadi ada plan A, plan B, plan C, dan seterusnya ya. Seperti itu ya, Bunda ya. Jadi jangan sampai program-program yang kita rencanakan itu sampai terhenti atau bahkan tidak terlaksana seperti itu. Monggo nanti kreativitas, kembali ke kreativitas masing-masing ya dari ayah bunda semuanya untuk merancang program-program yang di mana di situ kita mampu memaksimalkan pendampingan kepada putra-putri kita yang terkait dengan menguatkan interaksi dengan Al-Quran. Dipersilahkan ayah bunda semuanya, monggo bisa menuliskan di kolom chat atau dipersilahkan open mic ya untuk berinteraksi langsung dengan Bunda Rita ini ya, mumpung bisa membersamai kita di pagi hari ini. Dipersilahkan ya, raise hand. Bahwa Ramadan kita ini adalah termasuk salah satunya adalah keutamaannya adalah sebagai syahrul Quran ya, dimana di bulan Ramadan ini juga waktu turunnya Al-Quran ya. Insya Allah ya, semoga kita dimudahkan semuanya untuk lebih dekat dengan Al-Quran ya, diri kita maupun keluarga kita. Baik Ustazah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu-Ibu sekalian, Bapak-Ibu atas responnya ya untuk web app kita kali ini. Saya juga memastikan bahwa Bapak-Ibu menyimak gitu ya kajian pada pagi hari ini. Jangan cuma ada beberapa nama aja nih yang tampil. Ada Bu Ria, Bu Nafiatul gitu ya, Bu Nurul, Bu Rania gitu ya. Memastikan juga Bapak-Ibu juga hadir gitu ya supaya forum kita memang bermanfaat. Baik, saya izin share slide beberapa slide. Soalnya kita ada sekitar 15 menit, Ustazah. Mungkin saya akan sharing sebentar. Kemudian nanti kalau ada satu atau dua pertanyaan, semoga menjadi amal soleh kita pada hari ini. Silakan Ustazah, kalau mau di-share slide-nya. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana tirakat orang tua dalam untuk mempunyai anak-anak menghafal Al-Quran. Yang pertama tentunya ayah bunda sekalian, program menghafal Al-Quran di keluarga atau program meditasi dengan Al-Quran di keluarga itu sebenarnya bukan program anak, bukan program sekolah anak, tapi justru itu adalah program orang tua. Ini sering kali sudah selalu saya sampaikan ini. Maka yang pertama yang harus kita butuhkan adalah kita meluruskan niat, tentunya Bapak Ibu sekalian, tentang apa sebenarnya yang kemudian menjadi slide-nya belum ada, Ustazah Nesti. Sebentar Bunda, proses deh. Sepertinya host belum mendapatkan materi Bunda. Mohon maaf Bunda, sudah dikirim ke ini ya, PJ SOT. Sampun ya? Mestinya sudah ya, karena saya sudah kirimkan ke sekretaris saya. Baik, kemudian ya Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu adalah bagaimana kita meluruskan niat gitu ya. Karena memang program Al-Quran ini adalah program yang sesungguhnya adalah program dari orang tua. Sesungguhnya adalah program orang tua, bukan program anak gitu ya. Sekali lagi ini adalah program orang tua, bukan program anak. Maka kemudian tingkat keberhasilan dan sebagainya itu tergantung daripada niat kita. Niat kita seperti apa, niat kita bagaimana, insya Allah itulah yang nanti hasil itu tidak akan pernah mengkhianati niat.
Kita niatnya apa, dapatnya apa. Kita niatnya A, dapatnya A, niatnya B, dapatnya B, dan seterusnya. Karena kita tahu sudah ada hadisnya ya, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Nah, program Quran kali ini ya, maka pertama kita adalah bahwa tentu bismillah karena Allah. Gitu ya. Kemudian yang kedua terus memperbaharui niat. Karena apa? Karena mungkin dalam perjalanannya akan ada challenge, akan ada gangguan-gangguan. Gitu. Misalnya pengen anak saya hafal, pengen anak saya di wisuda, misalnya, pengen anak saya nggak kalah sama anak tetangga dan seterusnya misalnya gitu ya. Pengen supaya nanti bisa kuliahnya dapat jalur khusus tahfidz gitu kan. Hal-hal lain yang mungkin bisa menggerus niat baik kita, maka kita luruskan lagi niat. Bagaimana caranya? Cara yang paling sederhana dengan mencari lingkungan yang baik, ya. Meluruskan niat itu dengan cara mencari lingkungan yang baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa sih tirakat kita sebagai orang tua? Yang kedua adalah bagaimana kita mempunyai amalan unggulan orang tua. Jadi amalan unggulan orang tua itu yang akan mendasari kita, akan mendasari anak-anak kita mudah insya Allah dalam belajar maupun dalam mempelajari Al-Quran. Mengapa? Karena sesungguhnya program-program itu adalah bukan program pelajaran sekolah gitu dalam artian ya, program Al-Quran tidak seperti itu. Jadi itu memang amalan sunnah, amalan orang tua. Yang pertama ibadah wajib ya. Ini saya mengingatkan diri saya sendiri dalam forum kali ini. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semua. Bagaimana untuk kita senantiasa memberikan amalan wajib, ibadah wajib kita itu terlaksana sempurna gitu ya. Terlaksana sebaik-baiknya, semendekat-dekatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah gitu kan. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan apa yang dilakukan puasa misalnya, bagaimana puasa kita itu benar-benar kita tidak cuma menahan lapar dan haus, tapi bagaimana puasa kita itu puasa yang baik, puasa kita itu puasa yang memenuhi gitu ya, memenuhi sebagai syarat sahnya puasa, memenuhi sebagai hal terbaik di dalam ibadah puasa. Sholat misalnya bagaimana sholat kita bisa di awal waktu, bisa khusyuk. Saya juga mengingatkan nih pemuang Ramadan ada zakat, gitu. Kita tunaikan zakatnya dengan utuh dan seterusnya. Jadi ibadah-ibadah wajib ini ibadah yang memang kita tidak boleh apa ya, kalau bahasa saya tidak boleh seenaknya gitu. Benar-benar kita bagaimana menyuguhkan ibadah wajib yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian kedua adalah amalan sunnah unggulan. Ini juga sudah sering saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu bisa mungkin tilawah Al-Quran, sedekah, infak, sholat duha, qiyamul lail, menolong orang tua dan seterusnya, tetangga dan lain-lain. Banyak ibadah sunnah yang kemudian Bapak Ibu bisa laksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagaimana masing-masing dari kita kalau bisa mempunyai 3 gitu ya, 3 amalan sunnah yang dengan mudah itu dilaksanakan dan kita istiqomah gitu ya. Mungkin ada yang puasa Senin Kamis, ada yang sholat duha, ada yang wiridan misalnya, membaca istighfar dan seterusnya. Nah, bagaimana terus kemudian kita sebagai orang tua itu senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan selalu mengajak kepada kebaikan. Ini ya mungkin Bapak Ibu sekalian, di forum manapun, di sesi manapun, berada di manapun kita, maka amalan unggulan inilah yang kemudian menjadi tirakat kita sebagai orang tua. Jadi ketika kita program Quran itu kita tidak hanya ngomong gimana cara memotivasi, gimana anak saya supaya mau ngaji, gimana anak saya supaya mau disimak, bukan itu pelajarannya gitu ya. Ini anak saya kok enggak nambah-nambah hafalannya, bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah bagaimana program parenting Quran ini di keluarga kita itu adalah merupakan tarbiyah untuk kita sendiri sebagai orang tuanya, merupakan cara kita gitu ya, merupakan agenda orang tua untuk kemudian kita menjadi orang tua yang baik. Nah, terus kemudian berikutnya yang ketiga adalah membulatkan tekad nih Bapak Ibu sekalian. Jadi sesudah kita meluruskan niat, kemudian kita mempunyai amalan unggulan, nah kita membulatkan tekad. Nah ini sudah sering mungkin saya bahas ya di sesi sebelumnya. Ini lebih terkait bagaimana kita suami istri kompak, mencari guru dan sekolah yang terbaik, menyiapkan dana khusus pendidikan Al-Quran, gitu ya. Bagaimana kita mengatur waktu,
kemudian mempunyai perencanaan yang baik. Tadi saya sampaikan juga ya, oh kalau hari Minggu program ngajinya seperti ini, kalau liburan program ngajinya begini, kalau waktu-waktu ujian program ngaji seperti ini, kalau ada ayah di rumah program ngajinya seperti ini, kalau nggak ada ayah begini gitu. Itu termasuk dalam program perencanaan-perencanaan yang baik. Dan tidak perlu terburu-buru ya Bapak Ibu sekalian, program Al-Quran ini adalah program sepanjang kita hidup. Sepanjang Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas, untuk hidup di muka bumi ini, maka itu segitu. Bukan cuma ketika anak kita SD, bukan cuma ketika dia sudah wisuda, bukan cuma ketika dia sudah lulus SD gitu ya, atau bukan cuma ketika dia udah khatam. Oh, kalau udah khatam jadi udah selesai gitu ya. Program Qurannya tidak seperti itu. Tetapi justru program Al-Quran ini adalah program kelangsungan kita semuanya gitu ya sampai di akhir zaman, sampai di akhir hidup kita. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir ya, ayah bunda sekalian, yaitu menjauhi kemaksiatan. Bagaimana kita sebagai orang tua itu senantiasa menjauhi kemaksiatan. Kita biasakan untuk selalu membaca istighfar ya. Kalau bisa minimal 100 kali istighfar setiap hari gitu ya. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus dibaca gitu. 100 kali, ya, kalau bisa 1000 kali, 1000 kali. Kalau nggak mau dihitung juga apa-apa, nggak usah dihitung. Pokoknya setiap detik kita senantiasa membaca istighfar. Gitu ya. Kecuali di kamar mandi aja sambil masak kita baca istighfar, sambil nyetir mobil baca istighfar, sambil nunggu kendaraan kita baca istighfar dan seterusnya gitu ya. Sambil jaga toko, sambil jaga bisnis, misalnya kita punya bisnis sambil kita membaca istighfar. Nah, yang jelas kemudian bagaimana kita berupaya untuk menjauhi dosa-dosa besar dan berhati-hati dengan dosa-dosa kecil gitu ya. Dosa-dosa kecil itu mungkin kita nggak kerasa, pikirnya nggak dosa gitu, tapi itu dosa. Makanya kenapa gitu ya. Kembali lagi ke poin pertama, bagaimana senantiasa membaca istighfar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kecil kita dan menjauhkan kita dari dosa-dosa besar. Dan bahkan ini ada doanya secara khusus gitu ya, untuk Allah jauhkan kita dari kemaksiatan. Termasuk kemudian kata kunci di parenting Quran adalah mencari harta yang halal gitu ya. Karena jika tidak halal, na'udzubillah min dzalik. Itu nggih sebagai closing kita pada hari ini Ustazah Misti. Semoga gitu ya, ikhtiar kita sebagai orang tua, gitu, tirakat kita sebagai orang tua gitu, itu kemudian memudahkan anak-anak kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana senantiasa kita orang tua meluruskan niat, kemudian senantiasa menambah amal solih, kemudian menjauhi kemaksiatan, dan tentunya bagaimana kita membulatkan tekad. Karena memang Al-Quran ini bukan seperti sekolah yang kelas 6 lulus, kemudian kelas 9 lulus, kelas 12 lulus, gitu. Bukan seperti itu, tetapi lulusnya kita itu adalah ketika kita sudah menjadi keluarganya Allah dan keluarganya Rasulullah. Jadi menjadi keluarga Quran adalah menjadi keluarganya Allah dan keluarganya Rasulullah. Dan kita berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga dengan semangat kita dari sekolah, kemudian dan juga didampingi oleh para ustazah yang luar biasa sama fasilitator gitu ya, untuk kemudian menjadikan kita itu semakin mencintai Al-Quran dan menjadi kita nanti akan bakal menjadi keluarganya Allah dan keluarganya Rasulullah, sehingga ini memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah, ini harus terus dan terus gitu ya. Maka kenapa tidak mudah, saya sampaikan tadi tidak perlu terburu-buru. Jadi kalau tadi alhamdulillah sudah bisa membaca berapa tadi, baru beberapa ayat, beberapa halaman, alhamdulillah gitu ya. Jadi saya di sini sebagai closing saya sampaikan bismillah, mari kita terus gitu ya Bapak Ibu sekalian untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada sekitar Iya, dipersilahkan Ayah Bunda yang ingin sharing atau mengajukan pertanyaan untuk Bunda Rita.
baik harapan kita semua nggih untuk kita bisa menjadi keluarga Quran ya semuanya ya. Insya Allah ya, semoga doa-doa kita diijabah di bulan suci Ramadan ini ayah bunda semuanya. Kami tanyakan lagi apakah masih ada yang ingin didiskusikan kembali ya, atau ditanyakan. Kami ingatkan juga ya untuk ayah bunda mengisi presensi ya yang sudah kami share di kolom chat. Monggo dipersilahkan karena untuk presensi ini sangat bermanfaat sekali untuk kami ya ayah bunda untuk nanti kita merekap kehadiran ayah bunda di forum-forum SPOT yang sudah kita laksanakan. Kalau belum ada yang mau sharing, mungkin saya akan menutup dengan pertanyaan Ustazah. Kalau tidak ada Iya, pertanyaan dari Bapak Ibu. iya, monggo bunda. Sebagai closing question dari saya, ya Bunda sekalian, semoga ini menjadi langkah yang baik untuk kita gitu ya. Monggo kita dituliskan gitu ya di kolom chat, atau mungkin kalau ada yang mau sharing secara langsung juga dipersilahkan gitu ya. Amalan-amalan unggulan yang ayah bunda lakukan untuk membentengi keluarga, untuk memudahkan anak-anak kita belajar Al-Quran. Silakan, kita bisa akan saling belajar satu sama lain. Monggo dituliskan amalan-amalan unggulan apa yang menjadi semangat gitu ya, yang kita harapkan kita bisa bertirakat dengan hal itu supaya anak-anak kita mudah membaca Al-Quran, mudah menghafalkan Al-Quran. Yang selama ini Bapak Ibu istiqomah, yang Bapak Ibu seriusin gitulah, oh aku minimal punya inilah gitu ya, aku rajin lah puasa Senin Kamis dan sebagainya. Monggo mungkin dimulai dari Ustazah Ngesti dulu. Ustazah silakan Ustazah. Atau apa yang diniatkan gitu ya Bapak Ibu sekalian yang pengen belajar gitu, pengen kemudian rutin menyimak bacaan anak. Oke, luar biasa. Kalau anaknya tidak mau disimak gimana Ustazah? Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi amalan ini adalah amalan orang tua, tidak tergantung kepada anak. Kalau rutin menyimak anak ya anaknya kalau mau disimak, kalau enggak, oke, amalan yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini ada yang puasa Daud mungkin? Ada yang puasa Senin Kamis, ada yang rajin sholat duha mungkin, ada yang rajin infak sedekah. Alhamdulillah, sholat berjamaah ketika maghrib, zikir bersama. Alhamdulillah. 11 hari 1 juz. 1 juz 1 hari. Oke, infak subuh, alhamdulillah. Sholat tahajud dan puasa Senin Kamis, alhamdulillah. Enggak, jadi sambil kita doakan Bapak Ibu sekalian, semoga Ibu Alifah satu Mekah semakin terus Allah berikan istiqomah untuk sholat berjamaah dan berzikir bersama. Semoga Ibu Ngesti diberikan Allah kekuatan untuk 1 hari 1 juz. Ibu Rizka untuk senantiasa istiqomah, infak subuh. Ibu Devina, Wali Devina, sholat tahajud dan puasa Senin Kamis. Alhamdulillah, barakallah. Sholat duha dengan doa-doa terbaik, amin. Sholat berjamaah, infak kepada yang membutuhkan. Ibu Naifatul Hafidhah, alhamdulillah. Monggo ada yang lain yang mau menambahkan? Kalau saya pribadi itu yang muda itu pakai Qiyamulail, Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Jadi ibu sekalian monggo sesuai dengan kekuatan masing-masing, sesuai dengan
kemampuan masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing karena hal ini memang tidak bisa. Dan kita sekali lagi nih Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mengandalkan, kita tidak bisa mengandalkan kita sebagai orang tua atau mengandalkan sekolah atau mengandalkan bu gurunya sebaik apapun begitu ya, sepintar apapun gurunya, sesabar apapun gurunya gitu ya. Kita tidak bisa mengandalkan manusia ketika kita hendak menginginkan anak-anak kita untuk kemudian dekat dengan Al-Quran. Karena yang punya Al-Quran itu Allah, maka yang bisa itu adalah Allah. Maka kenapa pada sesi kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengembalikan semuanya permasalahan itu kepada Allah. Untuk kita semakin dekat kepada Allah. Untuk kita sadar, oh ternyata aku selama ini tuh sholat belum berjamaah ya. Oh aku selama ini tuh masih belum bisa sejuz sehari. Oh ternyata selama ini saya masih sedekah masih bolong-bolong gitu ya. Itulah yang saya ingin ajak kepada Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma mengajarkan gimana nyuruh anak baca Quran, bukan itu gitu ya. Otomatis insya Allah gitu ya, ketika kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita berdekat kepada Allah dengan fasilah amal soleh yang dilakukan oleh orang tua yang soleh, maka anak-anak kita juga insya Allah akan dekat dengan Al-Quran. Jadi ibaratnya nggak perlu disuruh, dia sudah ngaji sendiri gitu. Sudah ngafalin sendiri gitu. Maka kemudian bagaimana kita menambah amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan ini yang kemudian menjadi PR berat ya. Misalnya ini kalau Bapak Ibu pebisnis, gitu ya, bagaimana berbisnis dengan sesuai syariat Islam. Bagaimana kalau Bapak Ibu menjadi seorang pejabat atau karyawan, misalnya itu bagaimana bekerja dan berlaku sebagai seorang pejabat yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh Rasulullah gitu. Ini adalah hidup kita gitu ya. Maksud saya bahwa parenting Quran, kegiatan Al-Quran di rumah itu adalah kehidupan kita sendiri. Yang kemudian nanti akan kita bawa sampai di akhir hayat kita. Maka kita kembalikan lagi program Quran itu kepada diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang tua itu mempunyai amalan-amalan sunnah unggulan yang akan membentengi keluarga dan akan memudahkan anak-anak insya Allah berinteraksi dengan Al-Quran. Baik Ustazah Ngesti dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita belajar banyak, saya juga belajar banyak nih dari Bapak Ibu gitu ya, karena memang kadang masih belum bisa istiqomah nih qiyamul lail, kemudian infak itu masih belum istiqomah juga, sholat duha masih kadang bolong-bolong dan sebagainya. Saya terima kasih sudah diberikan remindernya ya dari ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian untuk kita sama-sama gitu ya, bagaimana kita mempunyai amalan sunnah gitu ya. Kalau saya pribadi, saya yang mudah sih, bagi saya puasa itu mudah gitu ya. Jadi semoga Senin Kemis Allah berikan istiqomah kepada kita untuk bisa puasa sunnah Senin Kemis juga. Yang mudah adalah berzikir ya. Berzikir sepanjang hari, sepanjang jalan itu juga termasuk hal yang mudah yang saya lakukan gitu ya. Kita bisa baca istighfar, bisa baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini memang bacaan-bacaan karena saya bacaan yang biasa saya pakai tawaf ya. Jadi kalau saya tawaf itu Bapak Ibu sekalian, saya membaca zikir dan membaca doa. Saya selang-seling zikir, doa. Jadi kayak sudah terbiasa gitu. Jadi sehari-hari itu udah terbiasa untuk kemudian kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kayak sudah terbiasa. Jadi itu bagi saya mudah gitu. Monggo nanti Bapak Ibu ambil hal yang mudah yang bisa untuk istiqomah dan konsisten, semakin baik, semakin khusyuk setiap harinya. Ya, Ibu Rita, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam selama mendampingi beberapa sesi ini, Ustazah dan juga Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan, mohon maaf lahir dan batin, juga ya itu sehingga nanti jika ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekalian kemudian saya tutup ya Ustazah. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu berasal dari Allah dan jangan ragu-ragu untuk mengikuti apa yang sudah kebenaran Allah berikan kepada kita. Sekaligus saya mohon pamit. Kemudian ada beberapa pekerjaan karena kebetulan saya besok berangkat umrah Ustazah, jadi memang ada banyak hal yang belum saya persiapkan begitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Bunda Rita, nggih.
Terima kasih kami ucapkan jazakillah khairan katsiran. Ini Bunda Rita, nggih, doa yang sama ya kembali ke Bunda Rita untuk keberkahan dan kelancaran ya semua aktivitas Bunda ya, karena sibuk sekali Bunda. Ini sudah umroh yang keberapa Bunda? Ya mohon doanya juga ya kami bisa diperkenankan juga ya untuk singgah ke rumah Allah gitu ya Bunda ya, seperti halnya Bunda Rita yang bolak-balik umroh gitu ya Bunda. Dan mohon doanya ya kami semua yang ada di sini ya untuk dimudahkan dalam berinteraksi, mendekatkan diri dan menjadi keluarga Quran ya Bunda. Mohon doanya dikuatkan di ketika ibadah-ibadah yang dilaksanakan Bunda di sana seperti itu. Oke. Kiranya cukup ya Ayah Bunda semuanya untuk sesi materi ini, dan kami ucapkan kembali terima kasih ya Bunda ya telah bersamai kami, dan monggo ya kalau ingin melanjutkan aktivitas-aktivitas yang lainnya dipersilakan untuk live. Dan ini tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bunda Rita ya. Intinya bahwa kembali kepada kita sebagai orang tua ya untuk membersamai putra-putri kita dalam pendampingan belajar Al-Quran gini ya, dimulai dari kita sebagai orang tua untuk bisa meluruskan niat ya. Bismillah lillahi ta'ala, kita niatkan kembali bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dan semua ilmu yang diberikan, semua ilmu yang kita pelajari akan dimudahkan oleh Allah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang kedua, kita sebagai orang tua memiliki amalan unggulan ya, amalan-amalan yang di situ kita bisa kita istiqomahkan, kita rutinkan, dan itu membuka ya, membuka kasih sayang Allah, membuka kemudahan dari Allah agar kita bisa mampu sukses mendampingi putra-putri kita dalam belajar Al-Quran ya, entah itu dengan tahajud, qiyamul lail, dengan bacaan Al-Quran kita, atau dengan ikhtiar-ikhtiar kita yang sudah Ayah Bunda tuliskan di chat tadi ya. Ada juga yang Ayah Bunda ini menyekolahkan anak di pondok gitu ya, dari wali Hafsah ya, Haswa Reza. Ini menyekolahkan anak di pondok sebagai contoh adiknya agar lebih cinta Islam dan amalan-amalan ibadahnya ya, Masya Allah nggih. Membiasakan sholat berjamaah setelah maghrib, tadarus bersama dan sebagainya. Ini adalah banyak hal ya, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ya sebagai amalan-amalan untuk kita memudahkan dalam mendampingi putra-putri kita dalam belajar Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita terus membulatkan tekad untuk terus berusaha berikhtiar dengan program-program yang kita laksanakan, entah itu mulai dari diri kita ya untuk berkomunikasi dengan keluarga, suami, istri ya, ataupun guru, ataupun terkait dengan dana, kita menyediakan alokasi dana atau anggaran untuk kita prioritas menyekolahkan ataupun ya belajar anak-anak kita di pondok atau yang lainnya ya. Kemudian kita juga bisa merencanakan program yang bisa memudahkan anak untuk dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, kita menjauhi kemaksiatan ya. Bagaimanapun bahwa ilmu itu adalah cahaya ya Bunda nggih, dan cahaya itu hanya bisa terang gitu ya, bisa menembus hati-hati kita ya, hati-hati anak-anak kita ketika kita jauh dari maksiat ya. Makanya kita mari dimulai dari kita sebagai orang tua ya untuk meminimalisir atau bahkan ya menjauhi dari maksiat-maksiat, yaitu dosa besar maupun hati-hati terhadap dosa-dosa kecil ya. Itu tadi yang slide yang disampaikan oleh Bunda Rita ya. Semoga kita mampu dimudahkan oleh Allah untuk menjadi keluarga-keluarga Quran dan terus ya bisa dekat dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari.